Salam kasih untuk anak didik kami kelas 8. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang ketiga. Pada video yang ketiga ini, kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Anak-anakku yang terkasih, cara Yesus mewartakan kerajaan Allah itu ada dua. Yang pertama melalui perumpamaan atau sabda, atau dinyatakan di dalam kata-kata. Itu sudah kita bahas di materi yang kedua. Kemudian yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui perbuatan atau dengan melakukan mukjizat. Adapun tujuan Yesus melakukan atau mewartakan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan itu supaya orang-orang itu bisa mengerti seperti apa kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, melalui perbuatan atau mukjizat, Yesus mau menegaskan tentang siapakah Yesus. Ya, ini adalah tujuan dari pewartaan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat tindakan Yesus yang menyatukan kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah itu ditujukan untuk semua orang, tanpa membeda-bedakan siapa dia. Kemudian kerajaan Allah itu merangkul baik itu orang yang jahat maupun orang yang baik. Itulah bentuk kesatuan yang dilakukan oleh Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mukjizat itu adalah Yesus tidak ingin hanya mewartakan saja, melainkan ingin mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakannya. Jadi Yesus tidak hanya ingin berbicara saja, dia ngomong panjang kali lebar, tetapi tidak ada dilakukan. Bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi dia juga menyampaikan firman atau menyampaikan sabda dalam kata-kata, tetapi dia juga wujudkan itu di dalam tindakan atau mukjizat yang ia lakukan, yang kita pernah dengar di dalam Alkitab. Nah, anak-anakku yang terkasih, alasan yang kedua, Yesus ingin memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah dan menyampaikan bahwa ia sendiri adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang dinantikan oleh manusia. Ini adalah alasan mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui mukjizat. Kemudian mukjizat itu ada sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi dengan adanya mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan itu menunjukkan bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan manusia. Jadi dengan mendatangkan mukjizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Jadi melalui mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, dia menghadirkan Allah. Kemudian tanda-tanda atau mukjizat yang dikerjakan Yesus itu memperlihatkan bahwa dalam diri Yesus genaplah membuat para nabi tentang Mesias. Mesias itu adalah Sang Juru Selamat. Nah, kemudian mengerjakan mukjizat, Yesus itu mengerjakan mukjizat dengan menjadikan segala-galanya baik. Itu ada di dalam Matius 7 ayat 37. Jadi mukjizat-mukjizat yang dilakukan itu dia kerjakan dengan baik. Dan mukjizat itu mendatangkan penyelamatan. Nah, kemudian Yesus tidak hanya menyebarkan tentang kabar gembira, tetapi ia sendiri yang menjadi kabar gembira itu. Jadi di samping dia mewartakan atau menyebarkan tentang kabar gembira tentang kerajaan Allah, Yesus juga sebagai sumber kabar gembira itu sendiri. Nah, kemudian Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia. Jadi segala sesuatu itu terpenuhi di dalam diri Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan melihat di sini mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nanti kalian bisa baca ini di rumah ya. Silakan buka Alkitab, kalian baca
sebelum tidur mungkin atau setelah bangun tidur, kalian silahkan membaca mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yang pertama itu mujizat penyembuhan. Yesus menyembuhkan orang buta. Itu ada di dalam Matius bab 9 ayat 27 sampai 38. Jadi orang yang buta itu bisa melihat. Itu mujizat yang Yesus lakukan, mujizat penyembuhan. Kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan orang kusta. Orang kusta ini orang yang penyakitnya menular, tetapi mujizat yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menyembuhkan orang tersebut. Itu dapat kalian baca di dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 21. Kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi orang yang lumpuh tidak bisa berjalan dapat sembuh kembali karena mujizat yang dilakukan Yesus. Itu dapat kalian baca di dalam Matius bab 9 ayat 2 sampai 8. Nah, sekarang mujizat pengusiran yang dilakukan oleh Yesus itu yang pertama, Yesus mengusir roh jahat. Ya, itu dapat kalian baca di dalam Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Kemudian yang kedua, Yesus mengusir setan. Itu dapat kalian baca di dalam Matius bab 8 ayat 28 sampai 32. Ini mujizat pengusiran yang Yesus lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu mujizat menaklukkan alam. Yesus meredakan angin ribut. Jadi angin ribut itu menjadi reda ketika Yesus mengungkapkan atau melaksanakan mujizatnya. Itu ada di dalam Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Nah, kemudian yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Itu dapat kalian baca di dalam Matius bab 14 ayat 23 sampai 33. Yang keempat, mujizat membangkitkan. Yang pertama, Yesus membangkitkan seorang anak janda Nain. Itu dapat kalian baca di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Jadi orang yang sudah meninggal memperoleh kebangkitan kembali berkat Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus membangkitkan Lazarus. Ini yang sering kita dengar di dalam bacaan Injil ya. Bagaimana mujizat Yesus membangkitkan Lazarus. Ini baik sekali kalian baca dan pahami. Itu dapat kalian baca nanti di dalam Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 48. Nah, itu mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan masih banyak mujizat-mujizat yang lainnya. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, cara memaknai mujizat yang dilakukan Yesus, ini contoh ya. Jadi cara kita memaknai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bisa kalian buat sendiri di rumah cara-cara ini. Yang contohnya ya, Yesus di sini meredakan angin ribut. Nah, kalian lihat di tabel ini perikop kitab suci. Jadi ada perikop kitab suci yang dipilih itu adalah Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Temanya itu adalah angin ribut diredakan. Kemudian isi dari perikop kitab suci tersebut adalah ketika Yesus dan para muridnya sedang berada di tengah danau, terjadilah badai yang sangat dahsyat dan gelombang yang sangat tinggi sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Yesus menghabis badai dan kemudian menjadi tenang. Kemudian orang yang dituju itu siapa? Orang yang dituju itu adalah para murid Yesus dan manusia pada umumnya. Yesus adalah Putra Allah, Mesias, Sang Juru Selamat berdasarkan dari perikop kitab suci tersebut. Dan makna yang dapat diambil di sini ada 4. Yang pertama, Yesus mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas ciptaannya. Kemudian yang kedua, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, Allah hadir dalam diri Yesus dan Ia pun berkuasa atas alam ciptaan. Dan yang terakhir, Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Putra Allah. Ini makna-makna yang dapat diambil dari mujizat Yesus meredakan angin ribut. Dan ini kalian bisa buat juga di dalam mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi kesimpulannya adalah sebagai murid Yesus, kita harus mampu meneladani apa yang telah dilakukannya dengan membuat tindakan dan mujizat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mampu meniru, meneladani apa yang Yesus lakukan. Bukan berarti kita harus melakukan seperti mujizat yang Yesus lakukan. Kan tidak mungkin kita bisa berbuat seperti yang Yesus lakukan.
Yesus tiba-tiba meredakan angin ribut, kita juga meredakan angin ribut. Yesus membangkitkan orang mati, kita juga membangkitkan orang mati. Itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi maksudnya yang harus kita teladani dari mujizat-mujizat itu adalah misalnya Yesus menyembuhkan orang buta. Itu bisa kita ambil maknanya atau bisa kita teladani bahwa kita juga harus bisa menolong orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak mampu. Atau misalnya di sini yang dimaksud oleh Yesus itu kan buta secara fisik. Nah, bisa kita maknai bahwa buta itu tidak hanya secara fisik saja, tetapi secara batin, secara hati misalnya. Ketika hati kita tidak bisa melihat penderitaan orang lain, kita tidak tersentuh dengan penderitaan-penderitaan yang sesama kita alami, itu artinya kita mengalami kesakitan. Maka mujizat yang kita lakukan untuk membantu orang tersebut itu adalah dengan misalnya mendoakan, menyapa orang tersebut, berkomunikasi dengan baik, atau menjalin relasi dengan baik, dan memberikan penghiburan. Itu mujizat-mujizat yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua itu mujizat ini yang dilakukan oleh Yesus itu menyadarkan hidup kita kepada kekuatan Allah. Jadi kita harus berpedoman kepada atau menyerahkan diri kita itu kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Jadi kita tidak boleh mencari hal-hal lain selain Allah. Misalnya memuja pohon atau mencari jimat-jimat, itu sumber keselamatan yang keliru. Jadi kita harus mencari Allah sebagai sumber keselamatan bagi hidup kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu mengasihi siapapun tanpa membeda-bedakan, terutama untuk mereka yang menderita, tersingkir, dan kurang mendapat perhatian. Ini yang harus kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita sudah punya kemampuan diberikan oleh Allah, maka kita harus bisa menjadi pelaksana kasih-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, orang-orang yang tidak mampu dan kurang mendapat perhatian. Nah, anak-anakku yang terkasih, sesi yang terakhir yaitu tugas di rumah. Nanti kalian, tugas yang pertama, apa yang kamu pahami tentang mujizat? Jadi kamu harus bisa menguraikan, menjelaskan apa itu mujizat, ya. Kemudian yang kedua, nilai apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa Yesus mengusir roh jahat? Itu Markus bab 1 ayat 21-28, dibaca dulu. Kemudian kalian cari nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil bagi kehidupanmu. Kemudian yang ketiga, apa tindakan yang sudah kamu lakukan sebagai bentuk pewartaan kerajaan Allah di keluargamu? Jadi tindakan apa yang sudah kamu lakukan di dalam keluargamu sebagai bentuk pewartaan kerajaan Allah? Dan yang terakhir, kerjakan soal pilihan ganda dan 10 soal isian yang ada di dalam LKS Agama Katolik halaman 18 dan 19. Hanya kerjakan bagian pertama dan kedua, yang esainya tidak usah dikerjakan. Kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat dan jangan sampai ada jawaban yang kosong. Kerjakan ini di selembar kertas yang paling tengah, ya. Jadi jangan dibagi dua, langsung kertas tengahnya untuk membuat jawaban. Jadi kerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau mengalami kesulitan bisa tanya dengan ibu. Baiklah anak-anakku yang terkasih, materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, bisa belajar dengan baik di rumah, dan semoga yang pastinya kita tetap sehat, tetap dikaruniai kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.